Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya sahabat Tiga Lelaki. Kembali kita di channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Kali ini saya bersama Wakil Ketua DPRD Oku Timur, Ibu Junia, yang perjalanan hidupnya cukup panjang. Mungkin sedih, menangis gitu, Bu. Ada sedihnya, ada suka dukanya, dan perlu kita gali dari orang yang biasa di desa, gadis desa, yang akhirnya menjadi orang yang hebat, bahkan menjadi wakil ketua DPRD. Selamat pagi Bu Junia. Selamat pagi Bapak. Bu, dulu SD di mana dulu? SD saya tamat dari SD 1 SD Negeri 1 Rasuan. Rasuan, SD, SMP Negeri Belitang dan SMA Negeri Belitang. Bu, sekarang kan Ibu posisi nih jadi wakil ketua DPR nih. Oh, udah sukses luar biasa kan? Tentunya punya perjalanan panjang dari desa Rasuan yang mungkin ya namanya gadis desa, waktu zaman dulu belum ada apa-apa, mungkin listrik pun belum masuk. Saya berceritakan tuh kisah panjang itu, Bu. Panjang cerita. Jadi saya anak seorang guru SD yang boleh dikatakan sangat miskin. Kalau saya boleh mengatakan termiskin di dunia. Ya, bapakku seorang guru SD di pelosok. Ya, tetapi saya punya tekad, saya ingin merubah kehidupan keluarga kami karena saya terlahir dari keluarga yang sangat miskin dan keluarga yang sangat terpuruk. Tekad itulah yang menjadikan saya nekat sekolah. Dan alhamdulillah dengan perjalanan yang sangat tidak bisa ngomong, saya bisa menamatkan S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Tridinati Palembang. Ya. Tahun berapa itu, Bu? Saya tamat, kalau SMA tamat 1985 dan saya tamat S1 tahun 90. Ya, 1990 dengan kronologis yang sangat panjang. Selama 4 tahun saya tidak bisa membayar SPP. Serupiah saya tidak bisa membayar SPP dan sering diusir karena mau ujian saya tidak bisa bayar SPP. Bermodalkan nekat, saya selama 4 tahun tidak terbayar, bukan beasiswa, cuma hanya tekad yang membuat saya sukses dan menamatkan sekolah selama 4 tahun sampai mau ujian skripsi pun saya sempat diusir karena saya dosen pembimbing dari Unsri sudah datang mau uji, tetapi saya tidak terbayar, 1 rupiah pun saya tidak terbayar. Bukan tidak mau, karena orang tua kami jangankan mau membayar SPP, mau makan pagi sore pun nggak punya uang. Ya, itu sejarahnya. Sekarang katanya Ibu waktu di masih muda dulu sempat dipanggil presiden, ketemu dengan Presiden Soeharto. Iya. Itu bisa diceritakan? Boleh. Jadi begitu saya tamat, kemudian saya ikut sarjana penggerak pembangunan di pedesaan yang disingkat SP3. Ya, saya ditugaskan di Desa Tanjung Baru, Kabupaten Oki waktu itu. Dan alhamdulillah selama 2 tahun saya mengabdi, suka duka lebih tidak bisa mengatakan. Saya membimbing masyarakat desa, data-data lengkap. Nah, alhamdulillah di tahun 92 saya dikirim ke Jakarta, kemudian mewakili Sumatera Selatan, bertarung dengan 27 provinsi dan alhamdulillah saya nomor 1 di tingkat nasional. Nah, saya mendapatkan juara 1 sebagai sarjana penggerak pembangunan di pedesaan, berprestasi nomor 1 tingkat nasional. Nah, kemudian saya mendapat penghargaan langsung dari Bapak Presiden Soeharto dan diserahkan piagamnya oleh Bapak Akbar Tanjung, Menpora waktu itu ya. Menpora waktu itu. Kemudian karena saya nomor 1, kemudian dipertemukan langsung dengan 8 menteri waktu itu, 8 menteri
Menteri Sosial, Menteri Penerangan, kemudian Menpan, Menteri Kehutanan, Mendagri, Menteri Penerangan. Waktu itu lengkap, data kita lengkap. Kemudian saya mendapat penghargaan dari Bapak Presiden Soeharto. Dia berperintah langsung kepada Pak Menteri Kehutanan. Kemudian saya diberi mandat untuk megang HTI, Hutan Tanaman Industri yang berlokasi di Morenim. Waktu itu saya lupa berapa ribu hektar saya lupa. Waktu itu langsung Menteri Kehutanan langsung memberikan hadiah waktu itu. Nah, yang langsung 4 negara waktu itu mau membiayai saya. Nah, kemudian dari Menpan langsung memberi hadiah, saya mau ditarik jadi PNS, perintah langsung ke Bapak Gubernur Ramli Hasan Basri waktu itu. Nah, kemudian sebagai rektor tempat saya menimba ilmu, Bapak Hatta Ismail kemudian memanggil saya juga memberi hadiah. Waktu itu saya langsung diberi hadiah sebagai SK sebagai dosen, kemudian di Tridinanti di Fakultas Pertanian, kemudian memberi dana untuk mengusahakan kebun percobaan seluas 20 hektar. Namun karena usia saya sangat muda, pengalaman boleh dikatakan masih sangat minim. Ya, namanya dari keluarga miskin, kita tentunya keluarga saudara tuh jauh, family ya anggap saja nggak ada yang ngakui family, namanya kita miskin, apalagi sahabat nggak ada. Akhirnya saya konsultasi ke bapak, ke orang tua. Orang tua minta pendapat gitu. Ya, jadi tiga urgen yang dalam waktu bersamaan. Yang pertama tadi Presiden melalui Menteri Kehutanan suruh ngelola HTI Benakat dengan biaya tergantung proposal. 4 negara siap membiayai waktu itu, dari Thailand, kemudian Jepang, Malaysia, lupa saya satunya Australia rasanya. Nah, pilihan yang kedua saya ditarik jadi PNS, Menpan langsung yang lengkapi syarat-syarat. Nah, melalui gubernur saya mau jadi PNS. Yang ketiga sebagai dosen dan sebagai pengusaha membuka kebun percontohan di Tridinanti seluas 20 hektar. Setelah saya konsultasikan ke orang tua saya, jawaban orang tua saya cuma satu, "Adik, kau stop kuliah," katanya, "karena kita tidak punya uang." Nah, kemudian, "Umakmu mau masak, nggak ada beras," katanya, "Umak lapar," katanya, "Bapak mau makan, tak ada beras," katanya. Sehingga saya pasrah ke Allah. Saya ngucap Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil yang uang dari Tridinanti, kemudian sebagai dosen, karena itu yang bisa langsung dibelanjakan untuk nyambung hidup. Jadi PNS ibu tolak? Saya tolak, bukan tolak ya. Jadi ibu ambil yang jadi dosen? Jadi dosen, karena itu yang langsung bisa menghasilkan uang demi nyambung nyawa keluarga. Ya. Berapa waktu itu gajinya, Bu? Waktu itu gajinya memang besar, lumayan. Waktu itu sampai 640 tahun 92 itu. Setelah ibu ngambil keputusan menjadi dosen, menolak dari jadi pegawai negeri sipil, kemudian menjadi menggarap lahan yang ada di Morenim itu, kemudian selanjutnya tetap ibu jalani dosen itu? Jadi dosen, walaupun kemudian dari Universitas Andalas saya sempat setelah jadi dosen, kemudian saya pengen cita-cita saya, karena pesan dari Bapak, tuntutlah ilmu, jangan putus. Nah, karena semangat untuk merubah kehidupan keluarga, sehingga saya bertekad pengen S2, sedangkan dana tidak mungkin. Kemudian saya diam-diam tanpa ngomong ke atasan dan tanpa saya diam-diam melamar ke Universitas Andalas, ngambil S2 dan Universitas Berjajaran dengan bermodalkan piagam penghargaan dari Bapak, dari Presiden ya. Saya diam-diam melampirkan itu, akhirnya 2 universitas itu menerima saya. Nah, saya pilih Universitas Andalas, kemudian saya nuntut ilmu di Universitas Andalas. Dan Universitas Andalas Padang, ya? Padang. Ya, pasca sarjana di sana. Nah, alhamdulillah saya juga
pertama memperoleh penghargaan meradiasi benih buncis. Kemudian benih buncis yang saat itu hanya bisa ditanam di bukit tinggi, di daerah dataran tinggi. Kemudian saya rubah DNA-nya melalui radiasi di Batan, Badan Tenaga Atom Jakarta. Kemudian mendapatkan hasil tertinggi. Kemudian saya dapat penghargaan dari Direktur Pasca Sarjana, disuruh melanjutkan pendidikan doktor dengan biaya seluruhnya dari universitas dan biaya negara. Ibu ambil itu? Nggak sempat karena suami waktu itu, anak kamu baru 1, pulang dulu katanya setahun. Kemudian setelah itu lanjut kembali sini pendidikan S3. Namun saya frustasi setelah anak saya lahir, anak yang kedua meninggal, saya frustasi. Kemudian saya tolak, tidak melanjutkan karena divonis dokter Bu Junia itu tidak bisa punya anak lagi, sehingga saya frustasi untuk mau sekolah ngambil dokter itu tadi. Nah, walaupun akhirnya benih buncis yang saya hasilkan waktu dari tesis saya itu dilanjutkan oleh mahasiswa S1 di Universitas Andalas, untuk waktu itu mau dilanjutkan untuk agar memperoleh jadi varietas baru. Nah, waktu itu kan kalau turunannya itu sampai 6 kali, itu bisa jadi varietas. Jadi memang Ibu sudah berkecimpung di bidang pertanian kan? Sudah memang lama itu bidang itu. Ya, saya di bidang itu kan saya S1-nya dari Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti, jurusan budidaya pertanian. Mengapa saya tertarik ke bidang pertanian? Melihat latar belakang keluarga kami, semuanya petani, dan petani di daerah kami, yaitu daerah Komering itu petaninya sangat tradisional, sehingga ini membuat menggugah jiwa saya untuk mengembangkan pertanian di daerah kami, sehingga saya ambil kuliahnya jurusan pertanian itu. Ya, panjang ceritanya dari awal, dari orang yang biasa hidup susah, akhirnya sekarang menjadi wakil ketua, Bu ya. Alhamdulillah. Kapan Ibu terjun di politik? Kemudian saya sampai waktu dosen, bapakku waktu itu juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Oku. Bapak orang tua Ibu? Orang tua. Ya, setelah dari guru tadi karena tekad, beliau jadi DPR juga. Kemudian saya tadinya tidak tertarik sama sekali, tetapi setelah saya pulang ke kampung, lihat masyarakat sangat susah menyuarakan suaranya ke pemerintah, sehingga disitulah yang membuat saya alangkah susahnya. Saya berawal mengapa mau menemui pejabat pun saat itu susah, apalagi mau menyuarakan. Akhirnya saya ikut, walaupun bukan jiwa saya ke politik, karena demi melihat menyuarakan di masyarakat, sehingga saya terjun. Cuma tekad juga yang membuat saya ikut di politik. Tahun berapa itu Masuk di politik tahun 2002. 2002 dari partai? 2002 dari Partai Bintang Reformasi. Waktu itu PBR ya? PBR waktu itu. Kemudian pindah ke Gerindra? Gerindra. Itu 2004 saya terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Oku Timur sampai 2009. Jadi berapa periode? 4 periode nih Bu? Sudah 4. Alhamdulillah. Banyak yang udah kita perbuat untuk masyarakat. Alhamdulillah. Apa aja tuh Bu kira-kira? Dari bidang pertanian terutama, saya di luar ini kalau saya sering keterjun ke petani-petani, langsung saya terjun memberikan percontohan cara petani yang lebih baik, karena di Komering itu luar biasa masih tradisionalnya. Kemudian sebagai wakil rakyat, saya menyuarakan apapun yang diminta dari daerah, dari masyarakat, saya akan sampaikan, saya perjuangkan sesuai dengan kemampuan daerah. Dan alhamdulillah di dapil kami rata-rata desanya kita usulkan untuk bangunan jalan, kemudian infrastruktur lah, kemudian gedung-gedung SD, apapun yang kira-kira yang dibutuhkan di desa. Bu, dulu tahun 2007 sempat dikasih gelar Ibu Junia ini Sri Kandi Oku Timur, karena
perempuan yang berhasil duduk di karir politik, salah satunya Ibu Juni, ada di yang lain, yang ternyata yang lain gugur semua, tak jadi. Sekarang masih bertahan ya Bu Juni jadi wakil ketua. Bu, ketika Ibu jadi wakil ketua, Bu, apa yang dalam benak pikiran Ibu untuk membangun Oku Timur ini terutama? Saya ingin merubah image karena di masyarakat itu kadang-kadang alah DPR itu apa. Nah, alah DPR itu hanya segalalah image di masyarakat. Saya akan rubah image itu. Kami kubuktikan bahwa tidak seperti yang diduga di desa. Nah, itulah yang kuperbuat, sehingga apapun yang bisa kulakukan demi masyarakat saya akan perbuat. Ya, alhamdulillah kami dapat kepercayaan dari masyarakat. Setelah saya waktu di PBR periode pertama 2004-2009, begitu berdiri Partai Gerindra yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, Bapak Subianto, saya tertarik karena setelah saya pelajari sangat merakyat dan luar biasa, dan saya rasa visi misi dari Partai Gerindra itu sangat cocok untuk kami. Nah, makanya berdiri Partai Gerindra di Indonesia itu 6 Februari 2008. Alhamdulillah di Oku Timur SK pertama turun 12 Februari 2008. Jadi 6 hari di Indonesia di Oku Timur sudah ada. Ya, tapi karena saya waktu itu masih anggota DPR, saya gunakan nama bapak angkat kami, tetapi seluruhnya Bu Juniah yang bergeraknya, karena saya ingin istilahnya saya lihat dari visi misi Partai Gerindra itu sangat bagus dan memang luar biasa untuk masyarakat. Bu, kisah Ibu ini panjang, dari mulai yang tidak jadi apa-apa akhirnya jadi wakil ketua DPR. Mungkin punya prinsip hidup atau prinsip yang bisa kita bagi untuk kawan-kawan tiga lagi ini. Ya, prinsip hidup saya yang pertama, saya harus bisa. Apapun yang dilakukan manusia bisa, saya harus bisa. Karena prinsip saya, kalau antara 10 yang berhasil, satu di antara 10 itu adalah saya. Kalau 2 berhasil, maka salah satunya adalah saya. Kalau 1 yang berhasil, maka itulah saya. Itu yang prinsipku Nah, kemudian itu yang prinsip yang pertama. Kemudian yang prinsip kedua, semuanya saya harus lakukan. Karena itu tadi tujuan saya untuk merubah kehidupan keluarga kami. Karena keluarga kami itu keluarga yang sangat berkekurangan. Dan bukan keluarga dari saja, sampai beberapa turunan itu memang tidak ada. Luar biasa, rata-rata miskinnya itu bukan miskin, mau makan sore aja nggak ada apa-apa. Nah itu. Tapi Bapak sempat terpilih jadi anggota DPR karena memang dia waktu itu masih ditunjuk bentuknya. Siapa? Orang tua Ibu. Oh, dulu tuh bapak kami dari PDI. Oh, PDI dulu. Nah, tapi ajaran dari bapak lah, terjunlah ke politik kalau ingin merubah dan memperjuangkan harkat martabat masyarakat. Gitu. Waktu itu Bapak udah pensiun ya, baru dia terjun di politik atau masih PNS? Sudah pensiun. Jadi apa nih? Pendidikan udah oke. Jabatan sekarang wakil ketua nih. Masih ada yang perlu dicapai lagi. Mau jadi bupati gitu? Kalau memang diberi kepercayaan, saya terus terang, saya jadi bupati itu bukan mau mengejar karir. Kalau memang Allah memberikan anugerah dari Allah dan memang istilahnya diberikan kepercayaan oleh pimpinan terutama dari partai dan dari masyarakat, cuma satu yang ingin kuperjuangkan tuh, yailah masyarakat. Terus terang, maaf kalau dari jabatan tidak ada yang mau kekejar. Dari keuangan, aku merasa sudah cukup ya, karena bukan berarti bermewah, bukan, tetapi bagi saya itu apapun saya bersyukur dan cukup, selalu cukup. Nah, tetapi kadang batinku nangis. Saya lihat tim-tim kami, kemudian masyarakat yang memang memperjuangkan suara-suara kami, kehidupan mereka masih seperti itu. Sedangkan
Bu Junia yang tadinya mau makan aja susah, sekarang alhamdulillah istilahnya rumah walaupun sederhana sudah punya, kendaraan walaupun sederhana punya. Nah itu yang membuat Bu Junia tuh nangis, alangkah susah masyarakat. Nah tekad saya itu cuma ingin merubah nasib masyarakat, itu saja. Bu, ada yang ingin Ibu sampaikan dengan masyarakat Oku Timur maupun Sumatera Selatan lah, atau mungkin yang nonton Sahabat Tiga Laki? Sebelumnya alhamdulillah setelah 2008 itu saya terjun ke Partai Gerindra, saya terpilih. Kebetulan alhamdulillah lah, bukan kebetulan, alhamdulillah Pak Prabowo mempercayakan saya. Waktu itu ketua DPD-nya waktu itu Pak Nur Iswanto almarhum mempercayakan saya sebagai ketua DPC Gerindra Oku Timur, karena saya pendiri Gerindra waktu itu mewakili 3 kabupaten ya, untuk memenuhi syarat-syarat verifikasi 2008 itu. Terus terang waktu mendirikan Partai Gerindra itu saya tempo hanya dalam waktu tempo untuk mendirikan 20 PAC dari 20 kecamatan itu 2 hari 2 malam. Nah, karena untuk memenuhi verifikasinya dikasih juga waktu lagi 2 hari 2 malam lagi, saya kecelakaan parah. Ini patah. Itu waktu itu. Ya mendirikan Gerindra, kemudian tempurung kepala saya ini retak sampai belah 3. Nah, makanya boleh dikatakan Bu Junia tuh agak ya tangan ini mukjizat kalau ini saya mukjizat, alhamdulillah. Nah alhamdulillah juga ya Allah berpihak ke kita. 2009 Bu Junia terpilih kembali untuk yang kedua kalinya sebagai anggota DPR Oku Timur, dan 2014 alhamdulillah Gerindra di Oku Timur itu pemenang kedua, yaitu menduduki 6 kursi, sedangkan pemenang suara pertamanya yaitu dari Golkar 8 kursi. Nah itulah ceritanya, dan sangat bersyukur 2019 Gerindra di Oku Timur tetap bertahan 6 kursi suara kedua, dan Golkar yang tadinya 8 jadi 6, Gerindra yang tadinya 6 tetap 6, cuma kalah di jumlah suara. Dan maaf di dapil Bu Junia itu selagi Bu Junia nyalon kayaknya susah cari calon. Nah terus terang saja kemarin tuh sampai mau saya beli siapa mau sanggup calon di dapil kami, tapi tidak ada yang sanggup. Dapil berapa tuh, Mbak? Dapil 3. Dapil 3 ya? Ya, 5 kecamatan. Nah, akhirnya maaf boleh dikatakan Gerindra di Oku Timur itu rata-rata calonnya sedikit. Karena DPR yang 6 yang jadi pertama itu saya bina benar, karena kita jadi karena masyarakat selalu tuangkan apapun yang kau hasilkan, waktumu yang dihasilkan harus terjun ke masyarakat sebagai bentuk terima kasih kita ke masyarakat. Nah alhamdulillah suara Gerindra di Oku Timur itu terutama anggota-anggota dewan yang ada sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga 2019 kami kesulitan dapatkan caleg karena dianggap mereka saingan berat karena banyak incumbent yang calon, dan alhamdulillah bertahan 6 kursi. Nah, Bu Junia itu terus terang calon tunggal hampir dapat 2 kursi. Ya, suaranya 10.000 kurang 202. Ya, alhamdulillah. Nah, itu untuk yang 2019. Nah, sampai sekarang alhamdulillah Gerindra di Oku Timur tetap bertahan. Untuk itu Bu Junia selaku ketua DPC Gerindra Oku Timur mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, terutama Ketua DPD Gerindra Sumsel dan Pak Prabowo atas kepercayaannya kepada kami di Oku Timur, dan atas bimbingan dan arahan pimpinan-pimpinan kami. Ya itu sahabat Tiga Laki, banyak kalau kita menjadi Ibu Junia mungkin banyak yang tidak sanggup seperti beliau, tapi beliau mampu menjalani itu hingga sampai di titik tertinggi sebagai wakil ketua DPR, dan itu inspirasi yang kita dapat dari beliau. Semoga saja Ibu sehat, Bu. Acak terus bisa berjuang terus untuk masyarakat. Amin. Tentunya ya. Oke, sahabat Tiga Laki, terima kasih perjumpaan kita di hari ini, dan tetap setia di Tiga Laki dan saksikan terus kisah-kisah inspirasi berikutnya. Terima kasih.